Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah sistem sosial. Topik kita hari ini adalah kajian sistem sosial dalam perencanaan wilayah dan kota. Kita akan mulai dengan pengertian-pengertian dasar. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kajian aspek sosial, terutama dalam perencanaan wilayah dan kota? Jadi, yang dimaksud dengan kajian aspek sosial dalam perencanaan wilayah dan kota adalah analisis yang dilakukan secara sistematis gitu ya, atas dampak ya, atau konsekuensi dari suatu kegiatan atau usaha terhadap masyarakat sekitar dan sebaliknya. Kajian aspek sosial juga bisa dinyatakan sebagai telaah mendalam terhadap suatu usaha atau kegiatan yang dapat berpotensi mempengaruhi dinamika sosial untuk mendapatkan arahan pengelolaan dan pemantauan, terutama untuk yang potensial berdampak penting. Jadi, kajian tidak lain adalah analisis yang dilakukan secara sistematis atau telah yang dilakukan secara mendalam ya, atas dampak atau konsekuensi sosial dari suatu kegiatan. Jadi, kegiatan pembangunan itu kerap kali memberikan dampak. Nah, dampak itu harus dianalisis gitu ya, secara sistematis di dalam kajian aspek sosial. Apa sih sebetulnya pentingnya kajian sosial? Jadi, kajian sosial ini sangat penting ya, sebab sebelum Anda sampai pada tahapan pelaksanaan pembangunan, Anda seringkali diminta untuk menyusun feasibility study atau studi kelayakan. Salah satu muatan dari studi kelayakan adalah kajian aspek sosial. Nah, melakukan kajian aspek sosial ini penting untuk apa? Pertama, untuk melakukan prediksi ya, atas kemampuan suatu komunitas terhadap dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan. Ya, perubahan tentu yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Yang kedua apa pentingnya? Untuk mengantisipasi dan menilai dampak terhadap kualitas hidup. Apakah pembangunan itu memberikan dampak negatif atau positif terhadap kualitas hidup? Yang ketiga adalah memperjelas makna perubahan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung. Bagaimana makna dari suatu pembangunan terhadap bagi suatu masyarakat gitu ya. Apakah bermakna positif atau bermakna negatif bagi masyarakat. Nah, kemudian kajian aspek sosial ini juga penting untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin akan terjadi. Dan itu diharapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Yang kelima, untuk mencegah ketidaksesuaian antara rencana kegiatan dengan masyarakat setempat. Ya. Dan yang keenam adalah merencanakan dan menentukan alternatif penanganan dampak sosial. Nah, kajian analisis sosial itu juga harus dipertanggungjawabkan kualitasnya. Nah, agar kajian analisis sosial ini memiliki bobot ya, yang qualified gitu ya, maka paling tidak ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Pertama adalah ketepatan pelingkupan. Jadi ruang lingkup dari kajian analisis sosial ini harus jelas. Misalkan ruang lingkup wilayah ya. Kalau rencana pembangunan dilakukan pada wilayah X, maka ruang lingkup sosial yang Anda kaji tentunya ada di wilayah X juga. Ya, jadi tepat gitu ya, sesuai dengan ruang lingkup. Yang kedua adalah kemampuan Anda dalam mengidentifikasi permasalahan atau isu pokok. Nah, jadi ini butuh sensitivitas, ya, butuh kepekaan
ya, untuk bisa mengidentifikasi secara tepat apa sebetulnya permasalahan atau isu pokok di dalam masyarakat yang sedang Anda kaji secara sosial. Dan yang ketiga adalah kelengkapan dan ketepatan profil sosial. Jadi profil sosial itu harus lengkap dan tepat. Kelengkapan misalkan ya, terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, ya, kemudian terkait dengan sarana prasarana dan sebagainya. Termasuk juga ketepatan profil sosial terkait dengan aspek sumber daya manusianya, ya, kependudukan dan sebagainya. Jadi profil sosialnya harus lengkap dan tepat sehingga bisa memberikan gambaran informasi yang memadai terkait dengan kondisi sosial dari wilayah yang sedang Anda analisis secara sosial. Yang keempat, ketepatan dalam melakukan perakiraan dampak dan konsistensi kajian selanjutnya, ya, pada evaluasi dampak termasuk ketajaman kajian sosial. Jadi kajian analisis sosial ini ya bisa dinyatakan baik kualitasnya jika ya ada ketepatan dalam melakukan perakiraan dampak dan memberikan ruang untuk secara konsisten dilakukan kajian-kajian selanjutnya ya dalam evaluasi sehingga memberikan kemungkinan untuk mempertajam kajian sosialnya. Yang kelima, ya, kajian analisis sosial ini sebaiknya menggunakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan pada penggunaan teknik dialog, focus group, discussion atau FGD dan wawancara mendalam. Artinya metode pendekatannya adalah metode kualitatif, gitu ya, dengan melakukan survei primer, ya, dengan instrumen, ya, seperti dialog, ya, focus group discussion atau FGD serta wawancara yang mendalam. Dengan demikian maka gambaran realitas sosial itu bisa lebih real, ya, digali ya di dalam pengumpulan data yang Anda lakukan. Yang keenam adalah pengambilan keputusan mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Artinya ada aspek keterlibatan masyarakat, ada partisipasi di situ, ya, ada partisipasi masyarakat, ya, di dalam pengambilan keputusan di situ. Nah, apa saja kemudian lingkup dari kajian sosial ini? Jadi lingkup kajian sosial ini mencakup, ya, satu komponen kependudukan, komponen sosial ekonomi dan komponen sosial budaya. Nah, untuk komponen kependudukan, ya, di sini ada struktur penduduk, ada perkembangan penduduk, ya, kemudian ada angkatan kerja. Struktur penduduk terkait dengan komposisi penduduk, kemudian kepadatan penduduk, ya. Komposisi penduduk itu terkait dengan aspek demografi, gitu ya. Berapa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah penduduk berdasarkan agama, berdasarkan pendapatan, berdasarkan jenis pekerjaan, berdasarkan tingkat pendidikan, itu adalah komposisi penduduk. Kemudian kepadatan penduduk, ya, di suatu wilayah itu juga dipetakan apakah mana penduduk yang kepadatannya tinggi, mana wilayah yang kepadatannya tinggi, rendah atau sedang. Itu bagian dari komponen struktur penduduk. Kemudian perkembangan penduduk, ya, terkait dengan pertumbuhan dan mobilitasnya. Pertumbuhan itu terkait dengan berapa, hitung-hitungan Anda terkait dengan berapa jumlah penduduk yang lahir, jumlah penduduk yang meninggal, jumlah penduduk yang datang, jumlah penduduk yang pergi, ya. Itu terkait dengan perkembangan penduduk. Ya, pertumbuhan penduduk bisa dihitung sehingga Anda bisa memproyeksikan berapa kira-kira jumlah penduduk di suatu wilayah X pada 5 tahun yang akan datang, misalkan demikian. Yang ketiga adalah komponen dalam kependudukan adalah angkatan kerja. Ya, ini terkait dengan tingkat partisipasi angkatan kerja, ya. Tingkat pengangguran berapa, jumlah masyarakat yang bekerja, ya, masyarakat dewasa, jumlah penduduk dewasa yang bekerja, berapa jumlah penduduk dewasa yang menganggur. Itu adalah bagian dari komponen kependudukan.
Nah, kemudian komponen sosial ekonomi, apa saja yang menjadi komponen sosial ekonomi? Pertama adalah ekonomi rumah tangga ini. Ini terkait dengan tingkat pendapatan, pola pendapatan, dan sebagainya. Ya, pola pendapatan ini terkait dengan apakah penghasilannya itu diperoleh secara harian, mingguan, bulanan, atau musiman. Ya, kemudian sumber daya alam yang bernilai ekonomi. Ya, pola kepemilikannya bagaimana? Apakah hanya sebagai buruh tani atau sebagai pemilik? Gitu. Pola pemanfaatan sumber daya alamnya apakah dilakukan secara perorangan, individual, secara komunal, ataukah di pihak ketiga kan ada investor atau pemodal yang mendanai. Ya. Penggunaan lahan juga begitu, apakah ada pembagian antara lahan untuk perkebunan atau lahan untuk permukiman dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi lokal dan regional. Ini terkait dengan data tentang kesempatan kerja, usaha, jenis dan jumlah kegiatan sektor informal, pasum, pasos, PAD dan seterusnya. Ya, Anda bisa peroleh data ini secara melalui survei sekunder, ya, dengan data-data di pusat statistik, atau Anda bisa melakukan survei primer dengan melakukan wawancara untuk melihat atau mengetahui bagaimana kehidupan perekonomian wilayah yang Anda kaji. Nah, kemudian komponen sosial budaya ini terkait dengan adat istiadat, proses sosial, peranata sosial, warisan budaya. Ya. Ini adalah komponen-komponen sosial budaya yang perlu Anda lihat. Adat istiadat terkait dengan apa? Dengan bagaimana sebetulnya tata nilai yang berkembang, ya, di masyarakat. Nah, termasuk juga norma-norma atau adakah kepercayaan-kepercayaan khusus yang ada di masyarakat yang sedang Anda kaji misalkan. Kemudian ada proses sosial untuk mencakup proses asosiatif, disasosiatif, akulturasi dan lain-lain. Ya, di sini Anda bisa mengetahui, bisa menggali informasi bagaimana keterkaitan masyarakat terhadap lembaga-lembaga. Ya. Adakah masyarakat itu terasosiasi, ya, dengan suatu lembaga khusus misalkan gitu? Apakah dengan secara profesi misalkan ada paguyuban petani, ya, atau gapoktan, gabungan kelompok tani, atau ada asosiasi uh, tukang ojek, ya, dan sebagainya. Ya. Apakah ada nilai-nilai luar, ya, yang masuk ke dalam suatu masyarakat dan itu kemudian diterima? Nah, itu Anda harus tahu, gitu ya, dan menjadi bagian dari kajian aspek sosial budaya. Ya. Kemudian peranata sosial juga terkait dengan misalkan kelembagaan agama, lembaga-lembaga sosial, agama, lembaga adat, gitu ya, yang yang eksis di masyarakat, gitu ya. Kemudian warisan budaya, ya, terkait dengan situs purbakala, cagar budaya. Apakah di situ terdapat situs purbakala, terdapat cagar budaya yang dipelihara, ya, bahkan dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Ya. Kemudian ada pelapisan sosial ini terkait dengan pendidikan, ekonomi, kekuasaan, ya. Apakah dalam masyarakat itu ada stratifikasi, ada pelapisan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, tingkat pendidikannya tinggi, masyarakat yang secara ekonomi kuat dan rendah, ya, dan seterusnya seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana kekuasaan dan wewenang yang ada di masyarakat? Bagaimana karakteristik kepemimpinan formal dan non formal? Apakah Pak Lurah di sana lebih dominan daripada tokoh-tokoh agama di situ, atau apakah tokoh-tokoh dalam kelompok profesi seperti gapotan itu juga punya pengaruh yang besar di dalam masyarakat dan sebagainya? Itu juga harus masuk dalam kajian sosial budaya, termasuk sikap dan persepsi masyarakat, serta kemampuan mereka dalam beradaptasi dalam terhadap lingkungan. Baik, saya kira itu, ya, topik pembahasan dalam materi kita ini, ya, ini kajian aspek sosial dalam perencanaan wilayah dan kota. Baik, selamat belajar, ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.